Kalau lihat situasi sekarang, mengapa di negeri kita walaupun yang presidennya ini baru Pak Prabowo, cuma wakilnya orang lama, Pak Gibran, dan menterinya banyak menteri lama-lama, macam di Indonesia gak ada kader lagi. Ya berarti kebijakan-kebijakannya ini produk lama. Ya gak apa-apalah, mudah-mudahan baik-baik saja itu. Dan mudah-mudahan orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah menjadi pejabat kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan rasa kasih sayang kepada rakyatnya. Nah, ini tahun Islam ya. Islam ini tahunnya namanya tahun Hijriyah. Mengapa tahun Hijriyah? Karena itu memang milik Islam. Kalau yang Masehi itu bukan tahunnya Islam itu. Tahunnya siapa? Tahunnya Kristen. Mengapa negara-negara Islam memakai tahun Masehi? Karena umat Islam itu kalah. Jadi sekitar pada masa pemerintahan Sultan Abdul Aziz ya. Sultan Abdul Aziz Al-Utsmani sebelum Sultan Abdul Hamid. Nah, khilafah Turki, pemerintahan khilafah Turki di Istanbul ini butuh banyak dana, mengajukan pinjaman ke Jerman sama Inggris waktu itu. Mau pinjam uang. Mungkin karena udah apa begitu. Ternyata Inggris dan Jerman itu mau memberi pinjaman asal kalender yang digunakan bukan hanya kalender Hijriyah, tapi juga kalender Masehi. Awalnya begitu, awalnya Hijriyah itu gak ditinggalkan. Tapi karena awal-awal, karena dari dulu memang umat Islam ini kalendernya Hijriyah, kalau langsung ditinggalkan ya pasti menolak. Jadi kata Kristen, kata Jerman dan Inggris, kalender Masehi dipakai. Akhirnya umat Islam mulai menggunakan kalender Masehi. Lama-lama kalender Hijriyahnya ditinggalkan. Termasuk oleh umat Islam di negeri kita. Bangsa kita ini lebih hafal bulan-bulan Masehi Januari, Februari, Maret daripada menghafal bulan-bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Daripada itu. Dan lebih hafal tanggal-tanggal Masehi daripada tanggal-tanggal Hijriyah. Padahal identitas Islam itu Hijriyah sebenarnya. Dan ini yang perlu dirayakan, tahun baru Hijriyah ini. Karena Hijriyah ini memang miliknya Islam. Nah, mengapa ada tahun baru Hijriyah? Pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 11 Hijriyah ya. Jadi bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin, tahun 11 Hijriyah. Kemudian setelah itu Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 5 bulan atau 2 tahun setengah. Setelah itu diganti masa pemerintahan Sayyidina Umar. Nah, pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ini baru digagas tahun Hijriyah. Mengapa begitu? Orang Arab itu awalnya dulu, orang Arab tahun itu mengikuti peristiwa besar. Di mana ada peristiwa besar, maka tahun dimulai dari itu. Salah satu peristiwa besar di Mekah itu adalah pasukan bergajah. Pasukan bergajah ya, 2 bulan sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, Raja Abrahah dari Yaman, di mana Raja Abrahah ini sebenarnya orang Ethiopia. Dia ini perwakilan Raja Romawi Kristen.
Jadi Romawi Kristen ini punya raja-raja sebagai perwakilannya. Yang Romawi itu raja besar. Kemudian raja-raja di daerah-daerah itu ya semacam gubernur. Raja Abrahah ini bawa tentara bergajah ke Mekah. Akhirnya apa? Dan pada waktu Abrahah ini membawa pasukan bergajah, dihancurkan oleh Allah. Akhirnya apa? Sejak kejadian itu, orang Arab terutama penduduk Mekah menghitung tahun itu dari peristiwa gajah itu. Dari tahun gajah. Tahun sekian gajah, dari tahun gajah sekian tahun. Nah, setelah hijrah, setelah Sayyidina Umar menjadi khalifah, ini ketika ngirim surat menetapkan tanggal ini bingung, membuat keputusan-keputusan, catatan administrasi ini bingung. Ini tahun berapa? Akhirnya apa? Diambil kebijakan dari Sayyidina Umar bahwa ini tahun diambil dari hijrahnya baginda Rasulullah SAW ke Madinah. Mengapa dari hijrahnya Rasulullah ke Madinah? Karena hijrah ini berarti kemenangan bagi umat Islam. Rasulullah SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Sejak diutus ya, usia 40 tahun Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul. Di Mekah berdakwah 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah sekitar 10 tahun. Jadi 10 tahun di Madinah ya. Nah, pada waktu itu para sahabat juga Sayyidina Umar bingung. Ini tahun mulai mau diambil dari tahun kapan? Karena Islam itu harus punya identitas sendiri. Akhirnya Sayyidina Umar menetapkan tahun baru diambil dari hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke kota Madinah. Makanya disebut dengan tahun Hijriyah. Dan ini sebenarnya tahun milik Islam, miliknya Islam. Kalau yang Januari, Februari itu miliknya agama lain, itu miliknya Masehi, miliknya Kristen. Dan umat Islam di Indonesia yang dirubah ini bukan hanya tahunnya, dari Hijriyah menjadi Masehi ya, sampai dari cintanya ke Masehi, bangsa kita kalau punya anak, kadang-kadang anaknya disesuaikan dengan nama bulan kelahiran. Kalau lahir bulan 8, anaknya laki-laki dikasih nama Agus. Tapi kalau perempuan dikasih nama Agustina. Yang penting ditambah Tina begitu. Siapa? Agus. Kenapa Agus? Lahirnya bulan 8. Cuma kalau bulan-bulan lain kadang enggak. Karena misalnya bulan Juli. Kalau bulan Juli masih bisa dipanggil Jul. Kemudian kalau perempuan Juliani. Juliani ya. Kalau laki-laki Julianto gitu. Itu apa? Jadi namanya diambil dari itu. Padahal itu bukan identitas Islam. Nah, ini identitas Islam yang ditinggalkan ini bukan hanya bulan sampai hari. Ada hari ya, akhir pekan itu mestinya hari Ahad diganti dengan hari Minggu. Hari Minggu itu yang ada di Indonesia, di mana-mana gak ada. Mengapa hari Minggu? Orang Kristen dulu kalau hari Ahad biasanya misa kebaktian ke gereja. Waktu itu ada pastor namanya Domingus yang dipanggil Santos Domingus. Santos itu artinya orang suci. Santos itu artinya kiai atau buya lah kalau di dalam Islam. Karena orang Kristen hari Ahad itu menghadiri kebaktian dengan Santos Domingus, diambil hari oleh bangsa kita menjadi Minggu. Jadi gak mau bilang Ahad. Kalau saya biasanya bilang hari Ahad. Orang-orang kapan hari Ahad? Jarang bilang hari Minggu. Kecuali kalau orang kurang paham hari Ahad atau Minggu begitu. Ini termasuk kekalahan karena berarti umat Islam meninggalkan identitasnya. Nah, yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan hijrah.
Hijrah ini sebenarnya apa? Hijrah ini artinya pindah. Dan hijrah ini merupakan sunnatullah di dalam kehidupan manusia. Saya perhatikan ya, saya di Pekanbaru ini banyak kenal orang-orang. Kebanyakan itu jarang penduduk asli. Banyak yang hijrah dari Minang, hijrah dari Batak, hijrah dari Jambi, dari Rengat, dari mana-mana hijrah. Dan hijrah dari Jawa, dari Madura, ada juga itu, dari mana-mana. Dan hijrah ini memang dianjurkan. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Hajiru awtanakum, turisu auladakum majdan." Tinggalkan kampung halaman kamu, maka kamu akan mewariskan kemuliaan bagi anak cucu kamu. Orang itu kalau di kampungnya sendiri kadang pikirannya macet. Mau usaha apa, mau kerja apa, paling ya cuma tiap hari pindah duduk-duduk. Kalau di kampung itu pagi-pagi ke rumah sebelah barat, sore-sore ke rumah sebelah timur. Mungkin sebelah barat itu rumah pak ciknya, yang sebelah timur rumah mak ciknya. Nanti paling jauh beberapa rumah sepupu. Pikiran gak tumbuh kalau di kampung itu. Tapi orang ini kalau sudah hijrah biasanya pikiran tumbuh. Mau berdagang, mau buka usaha, mau buka apa. Nah, makanya di dalam hadis itu dianjurkan berhijrah. Tinggalkan kampung halaman kamu. Kalau sudah meninggalkan kampung halaman, nanti pikiran kita dibuka oleh Allah untuk memulai usaha-usaha yang baru. Setelah sukses, nanti anaknya menjadi orang yang terhormat. Anak-anaknya level sosialnya tinggi. Ini hijrah. Dan orang hijrah itu memang dianjurkan tidak pulang. Kalau bisa meninggal di tempat hijrah itu, jangan pulang kampung. Kadang-kadang orang hijrah ke Pekanbaru, kalau punya uang bangun rumah di kampung. Nanti setelah sakit balik kampung. Itu gak dianjurkan. Mengapa? Karena orang ini meninggal di tempat perantauan itu termasuk mati syahid. Mautul ghurbah syahadah. Meninggal di tempat perantauan itu mati syahid. Orang mati syahid itu bukan cuma yang mati perang di Gaza, cuma itu paling afdol. Karena kalau yang di Gaza itu syahidnya dunia akhirat. Kalau yang mati di perantauan ini syahidnya di akhirat saja itu. Nah, orang ini kalau meninggalnya di perantauan, di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasai diterangkan ya, mata rajulun fil Madinah mimman wulidu biha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki meninggal di Madinah, padahal dia lahir di Madinah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu Rasulullah berkomentar, laitahu mata fi ghairi maulidihi. Coba orang ini meninggal di luar tempat kelahirannya, itu lebih bagus. Ini lahir di Madinah kok matinya di Madinah ini. Ini yang bagus, meninggal di luar tempat kelahirannya. Para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah, mengapa begitu Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, innar rajul idza mata fi ghairi maulidihi qisa bainahu wa baina munqati' atharihi bi buqatin minal jannah. Seorang laki-laki, seseorang apabila meninggal di luar tempat kelahirannya, misalnya dia lahir di Payakumbuh, lahir di Jakarta, atau lahir di Medan ya, atau lahir di Jawa, lalu pindah mengadu nasib ke Jawa, ke Pekanbaru, lalu meninggal. Maka bagaimana? Orang ini kalau meninggal di luar tempat kelahirannya, maka diukur oleh Allah
dari tempat kelahirannya sampai tempat akhir hidupnya di mana dia meninggal, itu dengan lahan sebagai hadiah bagi dia besok di surga. Jadi sampeyan ini kalau jauh ya, kalau pindah dari sini misalnya dari Jawa ujung timur sekali, lumayan itu, berapa hektar itu besok itu ya lahannya, yang dikasih lahan gratis di surga lumayan. Ya kalau cuma dekat-dekat dari Kuansing atau dari Kampar dekat, nggak banyak itu lahannya, itu lahan hadiahnya tambahannya. Tapi kalau jauh dari mana-mana, luas lahannya besok di surga. Makanya besok kalau udah sakit-sakitan jangan balik kampung. Mengapa? Kalau balik kampung nggak jadi mati syahid, karena udah pulang kampung. Nah, ini saudara-saudara kita ini pentingnya hijrah. Nanti yang balik kampung anaknya yang lahir di sini, karena dia lahir di sini balik kampung mati syahid juga nanti. Tapi biasanya anaknya gak mau balik kampung. Mengapa? Bapak kenapa pergi ke sini? Ya di kampung ke sini mengadu nasib. Wah, berarti kalau balik kampung saya susah lagi nih. Akhirnya gak mau balik kampung itu. Saya tahun sebelumnya waktu safari dakwah ke Amerika dan Kanada, masyarakat Indonesia, orang-orang Pekanbaru ya, saya di Amerika itu ternyata yang menemani saya orang Pekanbaru, orang Minang, orang Medan, orang Jambi, orang Palembang. Itu anaknya katanya disuruh balik ke Indonesia gak ada yang mau. Kenapa? Lebih enak di sini daripada di Indonesia. Di Indonesia katanya ruwet. Dan saya bilang, ya memang di Indonesia ruwet. Kamu enak di sini aja gitu. Jangan balik ke Indonesia. Di Indonesia ini tempatnya ruwet. Makanya kalian ke sini. Nah, ini keutamaan hijrah. Nah, sekarang saudara-saudara berkaitan dengan hijrah ya, hijrah. Hijrah ini yang paling bagus itu hijrah ke daerah-daerah tempatnya orang-orang soleh. Kalau misalnya kita tinggal di daerah ini kok kanan kirinya kurang soleh, khawatir nanti anak-anaknya terpengaruh, maka kalau punya uang beli tanah di daerah-daerah yang orangnya orang-orang soleh, nanti tinggal ke sana. Itu dianjurkan hijrah ke tempat orang soleh. Kalau hijrah ke tempat orang-orang yang tidak soleh itu tidak dianjurkan, terutama kalau hijrah ke daerah-daerah yang mayoritas non muslim, itu gak dianjurkan memang. Mengapa? Khawatir nanti anak-anak ini terbiasa melihat syiar-syiar kekufuran, akhirnya imannya kurang kuat karena terbiasa menyaksikan hal-hal yang melanggar agama. Tapi boleh saudara, misalnya orang Indonesia ingin mengadu nasib ke Australia, ingin mengadu nasib ke Amerika, itu hukumnya boleh, cuma dengan syarat yang penting di tempat mengadu nasib itu saudara bebas menjalankan ajaran agama. Dan anak-anak keluarga diperkirakan aman terpengaruh dari fitnah-fitnah agama. Kalau kira-kira saudara sudah kuat imannya karena dari kampung sejak kecil memang lingkungannya agamis. Cuman ketika misalnya tinggal di Amerika, di Australia, anak-anak yang lahir ini kan tidak kenal kampung Indonesia. Akhirnya hidupnya pola pikir barat. Mudah terpengaruh, maka tidak boleh ada di luar negeri. Harus balik pulang ke negerinya di Indonesia. Ini hukum hijrah. Jadi harus aman, memang harus aman dari fitnah agama. Dan ini memang banyak kejadian saudara kita yang hijrah ke barat. Tidak sedikit anak-anaknya kadang na'udzubillah pindah agama. Kadang-kadang menikah dengan orang beda agama. Dan banyak juga sudah meninggalkan ajaran agama. Sudah Islam tapi hanya KTP. Mengapa?
karena pengaruh pergaulan, pengaruh lingkungan, pengaruh peraturan dan lain sebagainya. Ini pentingnya hijrah. Nah, saudara-saudara, hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah ini memang merupakan suasana baru bagi umat Islam. Mengapa suasana baru? Karena dengan hijrah ke Madinah, Islam ini kemudian mempunyai kekuatan. Ketika di Mekah, Islam ini lemah. Para sahabat ini hanya bertahan, disakiti, diganggu, gak berani melakukan perlawanan. Sifatnya bertahan. Karena umat Islam masih minoritas waktu itu. Bahkan sempat ya sebagian sahabat itu diperintahkan hijrah ke Ethiopia. Ada sekitar 80 orang sahabat oleh baginda Rasulullah SAW diperintahkan hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Mengapa diperintahkan hijrah ke Ethiopia? Karena padahal itu negara Kristen Ethiopia waktu itu. Raja Habasyah itu di Ethiopia raja Kristen yang namanya Ashamah itu. Mengapa? Karena sabda Rasulullah SAW, fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Karena di Ethiopia itu ada seorang raja, siapapun yang ada di situ tidak akan diperlakukan zalim. Jadi walaupun beda agama, gak apa-apa hijrah ke sana. Yang penting kamu tidak dizalimi, termasuk bebas menjalankan ajaran agama. Dari sini berdasarkan peristiwa ini kata para ulama berarti boleh hijrah ke daerah-daerah non muslim atau daerah mayoritas non muslim, asalkan kita aman baik fisik maupun agama itu. Kalau gak aman maka tidak boleh. Cuma namanya hijrah ke daerah non muslim ada resiko. Resikonya apa? Sebagian sahabat pada waktu itu ada satu orang, yaitu suaminya Ummu Habibah atau suaminya Romlah binti Abi Sufyan, pindah agama masuk Kristen. Itu yang gak kuat ya. Ini pasti ada yang begitu kalau kalau pindah ke daerah-daerah yang mayoritas agama lain. Dan ini banyak terjadi. Saudara kita dari Jawa, entah dari mana, hijrah ke Bali. Karena di Bali itu mayoritas Hindu, yang Muslim itu hanya sekitar 7%. Itu kadang-kadang ya pindah menjadi agama Hindu. Kemudian ada yang hijrah ke umat Islam ya di Sumatera, Jawa, hijrah ke daerah mayoritas Kristen, misalnya di Ambon. Atau di Indonesia Timur akhirnya pindah agama lain. Itu memang bahayanya hijrah ke negeri lain itu. Nah, Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam kisah hijrah ini kan luar biasa. Mengapa luar biasa? Para sahabat pada waktu itu oleh Rasulullah SAW, setelah Rasulullah mengadakan perjanjian ya dengan penduduk Madinah, sahabat Ansor, Rasulullah mengadakan pertemuan dengan mereka dalam 2 musim haji. Karena waktu itu orang Arab memang menunaikan ibadah haji masih. Jadi haji ini kan ibadahnya Nabi Ibrahim. Bangsa Arab ini memang rata-rata zuriyahnya Nabi Ibrahim. Jadi memang ibadah haji masih dijalankan oleh mereka. Nah, ketika musim haji selama 2 tahun Rasulullah SAW berjumpa dengan jamaah haji dari Madinah. Akhirnya mereka baiat, yang tahun berikutnya disebut bai'ah Aqabah yang kedua. Lalu perjanjian Rasulullah akan hijrah ke Madinah. Para sahabat ini hijrahnya sembunyi-sembunyi, gak bilang-bilang waktu itu. Hijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi, takut diganggu, dihalang-halangi oleh orang musyrik. Pada waktu itu yang berani terang-terangan itu Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar itu oleh Rasulullah disuruh hijrah, awalnya tidak mau. Hajir ya Umar, kamu hijrah Umar, kamu berangkat duluan ke Madinah. Sayyidina Umar bilang, Rasulullah, saya ini ngapain hijrah? Saya di Mekah gak ada yang saya takuti. Saya gak takut siapa-siapa di Mekah. Akhirnya oleh Rasulullah dipaksa, hajir ya Umar, kamu harus hijrah, ini perintah Allah. Akhirnya Sayyidina Umar hijrah. Sebelum berangkat hijrah karena gak puas, takut hijrah ke Madinah dikira takut. Sebelum hijrah, sebelum berangkat ke Madinah, Sayyidina Umar ini dalam riwayat Sirah Nabawiyah melakukan tawaf di Ka'bah 7 putaran tawaf. Setelah selesai tawaf, orang-orang musyrik duduk-duduk di situ didatangi oleh beliau. Hai orang-orang musyrik, saya ini mau hijrah ke Madinah. Dan hijrah bukan karena takut sama kamu katanya. Ini karena perintah agama. Kalau nggak percaya, siapa yang ingin istrinya menjanda atau ingin anaknya yatim, tunggu saya di jalan. Salawan katanya. Ternyata nggak ada karena memang orangnya pemberani. Cuma Sayyidina Umar. Nah, Rasulullah SAW hijrahnya juga sembunyi-sembunyi. Mengapa? Karena itu sunnatullah memang. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini sunnah yang bisa dilakukan oleh kebanyakan umatnya. Kalau yang seperti Sayyidina Umar itu orang-orang tertentu. Sebenarnya Rasulullah bukan karena takut. Sebelum Rasulullah itu hijrah, orang-orang musyrik begitu melihat orang-orang Islam di Mekah ini, mana kok banyak gak ada ini. Akhirnya apa? Mereka khawatir. Loh, ini gimana ini kalau Muhammad ini pindah, nanti menyusun kekuatan, kita diserang. Akhirnya apa? Penduduk Mekah pada waktu itu, tokoh-tokoh Mekah mengadakan rapat. Ketika rapat itu datang iblis. Iblis ini nyamar seakan-akan dia seorang laki-laki, seorang syekh ya, laki-laki tua dari negeri Najd. Pada waktu rapat ada Abu Jahal, Abu Lahab, entah siapa saja waktu itu. Pada waktu rapat, pada waktu itu bingung, ini Muhammad ini mau diapakan? Apa mau dibunuh atau mau bagaimana? Bingung. Kalau dibunuh nanti keluarganya melawan. Kalau diginikan nanti keluarganya begini. Akhirnya iblis ini mengusulkan. Kata iblis, gini aja. Biar kalian aman, Muhammad ini nanti dibunuh. Yang membunuh bukan satu orang, tapi tiap suku di Mekah ngirim satu delegasi untuk membunuh Muhammad. Yang membunuh ini banyak orang. Nah, karena yang membunuh ini banyak orang, maka keluarga Bani Hashim gak bisa menuntut. Karena gak mungkin satu keluarga menuntut seluruh keluarga di Mekah. Akhirnya apa? Penduduk tokoh-tokoh Quraisy, pembesar Quraisy waktu itu setuju. Dan mereka sepakat bahwa apa yang akan mereka lakukan harus dirahasiakan. Jangan bilang-bilang pada siapa-siapa. Kata mereka, eksekusinya kira-kira besok malam begitu. Malam Rasulullah SAW akan hijrah ke Madinah. Nah, paginya salah satu peserta rapat itu membocorkan sama istrinya. Dia bilang, jangan bilang-bilang ya, karena ini rahasia. Ya mas katanya. Nanti istrinya entah pergi ke warung, pergi kemana, jumpa kawannya, bisik-bisik dia. Katanya, kata suami saya ikut rapat tadi malam, tapi jangan bilang-bilang ya katanya. Eksekusinya besok malam. Nah, besok sore penduduk Mekah dah dengar semua. Mengapa ya? Karena ibu-ibu ini kalau dikasih tahu rahasia, bilangnya iya, siap gak bilang-bilang. Karena nanti dia akan bisik-bisik pada orang, ngasih janji juga.
jangan bilang-bilang ya. Dan dia yang satunya bilang sama orang, nanti janji juga, jangan bilang-bilang ya. Akhirnya satu kampung tahu semua. Makanya sekarang ini ada pepatah, kalau punya rahasia jangan diberitahu pada dua orang. Siapa? Yang pertama seorang perempuan, yang kedua Donald Trump. Mengapa? Karena kalau perempuan akan disampaikan melalui obrolan-obrolan pagi. Kalau Donald Trump akan disampaikan melalui wawancara, akan disampaikan melalui media massa. Kan nggak ada rahasia yang sekarang. Padahal dari dulu ini Donald Trump ya yang sekarang lagi heboh ini. Perang Iran dengan Israel itu. Cuma nggak sampai 1 Hijriah, 1 Muharram nggak sampai. Coba sampai 1 Muharram mungkin luar biasa hasilnya ini. Sepertinya Iran itu nggak begitu berani begitu. Nah, akhirnya apa? Sorenya penduduk Mekah tuh sudah tahu semua. Malam harinya ya sebelum Rasulullah SAW meninggalkan kediamannya, karena Rasulullah memang sudah mau berangkat hijrah bersama Abu Bakar. Abu Bakar mau berangkat oleh Rasulullah dilarang, jangan, kamu nanti menemani saya. Malam-malam ya Sayyidina Ali disuruh tidur di kamarnya Rasulullah. Sayyidina Ali masih anak-anak waktu itu, cuma pemberani. Ali, kamu tidur di rumah, di kamar. Sebelum keluar, Rasulullah SAW membaca salah satu ayat di dalam surah Yasin. Ya, baca surat Yasin, kemudian ambil pasir, dilempar sama orang-orang Quraisy ya, utusan-utusan suku-suku di depan rumah beliau. Akhirnya mereka ketiduran semua dan di kepalanya ada pasirnya semua itu. Jadi mereka ketiduran di depan rumah Rasulullah, semua utusan itu. Lalu Rasulullah keluar bersama Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba bangun mereka terkejut. Mengapa terkejut? Loh kok ketiduran semua? Apa yang terjadi? Dilihat di kepalanya ada pasirnya. Loh ada pasirnya ini. Siapa yang ngerjain ini? Akhirnya mereka mau masuk. Setelah mau masuk mereka mikir-mikir. Jangan masuk dulu. Khawatir ada putrinya. Khawatir ada anak perempuannya kata. Khawatir. Ternyata apa yang ada di dalam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sudah pergi, kemudian Rasulullah di perjalanan singgah di gua yang bernama Gua Thur. Di Gua Thur ini Rasulullah kira-kira 3 hari 3 malam di situ bersama Sayyidina Abu Bakar. Begitu Rasulullah ada di situ, kemudian ada burung membuat sarang di pintunya, buat sarang. Dan orang-orang Mekah waktu itu nyari-nyari sampai ke gua itu, cuma gak lihat ke dalam gua, kakinya lewat di depan gua, sampai-sampai Abu Bakar menangis. Rasulullah coba lihat ke dalam, mereka tahu kita ada di sini katanya. Cuma mereka gak mau lihat, karena pikir mereka ini gak mungkin ada orang masuk, karena di pintu gua ada sarang burung. Mana ada orang masuk ada sarang burung. Padahal di situ 3 hari. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW ya, waktu itu selama ada di gua itu Rasulullah dikirim makanan oleh putrinya Abu Bakar yang bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Perempuan ya yang ngirim makanan. Jadi memang kalau urusan konsumsi, urusan makanan yang cocok itu memang orang perempuan. Mengapa? Karena perempuan biasanya memang ahlinya masak-masak itu. Cuma di rumah makan sekarang koki-koki juga banyak laki-laki sekarang. Enggak semuanya perempuan. Rumah makan Aceh, rumah makan mie atau apa, banyak laki-laki sekarang. Mestinya itu kerjaannya perempuan, tapi enggak apa-apalah. Dikerjakan laki-laki. Karena laki-laki cari kerja lain enggak dapat, akhirnya jual makanan juga itu. Istrinya di rumah gak kerja, ya bagus kalau begitu.
Kemudian setelah 3 hari Rasulullah SAW itu berangkat ke Madinah. Nah ini saudara-saudara kisah-kisah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah apa yang terjadi dengan hijrahnya baginda Rasulullah SAW ke Madinah? Islam ini kemudian menjadi semakin kuat. Karena ketika di Mekah memang tidak kuat. Memang apa-apa itu ya, kalau hidup di kampung itu agak susah, usaha atau apa, yang bagus tuh hijrah memang. Kalau hijrah insya Allah nanti muncul itu, karena pikiran-pikiran, kemudian teman-teman baru yang sama-sama hijrah itu akan bergabung, akan saling dukung-mendukung, sehingga ada kemajuan. Dan itu pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi. Setelah Rasulullah SAW dalam perjalanan ke Madinah itu kan dikejar oleh sebagian orang musyrik ya. Sebagian orang musyrik itu ngejar, tapi akhirnya gak bisa itu, karena setelah dekat kaki kudanya masuk ke dalam tanah. Ada sebagian, lama-lama dia masuk Islam itu, penduduk Mekah. Nah ini artinya apa? Jadi memang ke depan ini memang ke depan. Kira-kira ke depan situasi umat Islam ini bagaimana? Kira-kira. Kalau kita ya berharap ke depan umat Islam ini semakin baik. Tapi kayaknya masih belum semakin baik kayaknya ini. Kalau lihat situasi sekarang, mengapa di negeri kita walaupun yang presidennya ini baru Pak Prabowo, cuma wakilnya orang lama, Pak Gibran, dan menterinya banyak menteri lama-lama, macam di Indonesia gak ada kader lagi. Ya berarti kebijakan-kebijakannya ini produk lama. Ya gak apa-apalah, mudah-mudahan baik-baik saja itu. Dan mudah-mudahan orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah menjadi pejabat kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan rasa kasih sayang kepada rakyatnya. Itu harapan kita. Karena memang orang jadi pejabat, jadi presiden, jadi apa, itu takdir dari Allah. Dan itu bukan karena ijazahnya asli, bukan. Orang itu kalau takdirnya gak jadi, walaupun ijazahnya asli ya gak jadi. Tapi kalau takdirnya jadi, gak punya ijazah, bisa dibuatkan ijazah itu. Memang negeri kita ini ya ijazah palsu di mana-mana itu ada sebenarnya. Cuma sebagian orang karena gak suka sama seseorang dibikin ribut ijazah itu. Padahal biasa kan di negeri kita ijazah palsu itu. Ya kita mau nonton aja lah, gak usah ikut-ikut. Nah ini situasi negeri kita. Kalau situasi global, dunia internasional kira-kira bagaimana? Kemarin kita menaruh harapan Iran ini menyerang Israel ya, dengan rudal. Kita berharap jangan berhenti 12 hari, kalau bisa 12 bulan. Mengapa? Siapa tahu Israel rata dengan tanah. Kalau cuma 12 hari kan nggak rata kan. Tapi lumayan lah ya, agak lumayan. Jadi bangunan-bangunan penting sudah banyak rusak, itu lumayan. Itu cukup menghibur untuk akhir tahun kita kemarin itu ya. Karena kita ini selama 2 tahun melihat kondisi saudara kita, umat Islam di Gaza, yang dibiarkan oleh saudara-saudaranya, termasuk kita bangsa Arab. Kita ini hati ini selalu cemas, kasihan, gak berdaya. Tapi begitu Iran ini kirim rudal, hormon kebahagiaan ini ya, hormon bahagia ini agak naik kemarin. Tiba-tiba kok 3 hari yang lalu kok berhenti. Padahal kita masih kurang itu. Kok berhenti nih, kita masih kurang itu. Walaupun ya Iran itu Syiah, tapi kan lumayan. Saya bilang, jangankan Syiah yang mengebom Israel, setan pun kalau ngebom Israel kita dukung itu.
Bukan karena kita ikut setan, karena senang kan ya. Dan ini memang yang terjadi di Gaza itu sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin wa li'aduwwihim qahirin. Akan selalu ada satu golongan dari umatku. Pertama, dia selalu tampil memperjuangkan kebenaran, memenangkan kebenaran. Jadi tampil memperjuangkan kebenaran. Wa li'aduwwihim qahirin, dan bisa menekan musuh-musuhnya. Gaza itu tidak melawan Israel, saudara. Enggak. Melawan siapa? Melawan Amerika dan Eropa. Karena kalau Israel sendirian mungkin dah habis itu. Israel itu senjatanya dari Amerika, dari Eropa. Kemudian tentara-tentaranya juga sebagian dari sana. Dananya dari mana? Dananya dari saudaranya sendiri. Arab Saudi, Qatar, Emirat. Ngasih uang ke Amerika, dibikin senjata, dikirim ke Israel. Nah, di dalam hadis itu dikatakan la yadurruhum man khalafahum aw khadzalahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Tidak bahaya. Dan tidak pula membahayakan mereka orang-orang yang khadzalahum, mengabaikan mereka. Artinya tidak memberikan pertolongan. Kita ini punya saudara sakit atau jatuh, gak menolong, gak membantu. Seandainya kita bantu, dia misalnya bisa bangkit. Ini namanya khadzalahum. Berarti bagaimana? Golongan ini berarti ada saudaranya yang gak setuju untuk berperang. Bahkan ada saudaranya juga yang gak mau membantu. Siapa? Orang-orang Arab sekitarnya. Illa ma asabahum min la'wa, kecuali kesulitan yang menimpa mereka. Mengapa kesulitan? Gak ada yang mau dimakan. Kan susah cari makan di sana itu. Yang dimakan gak ada. Mau makan rumput, rumput sudah habis. Rumput itu yang biasa dimakan kambing sudah gak ada mau dimakan. Hatta ya'tiyahum amrullah, hingga datang perkara Allah pada mereka. Apa yang dimaksud perkara Allah? Gak tahu. Apa menang, apa memang kalah nanti, kita gak tahu. Para sahabat bertanya, ainahum ya Rasulullah, mereka di mana hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, hum fi baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis. Mereka ada di Masjidil Aqsa dan area-area sekitar Masjidil Aqsa, terutama Gaza pada masa sekarang. Nah, ini artinya apa? Memang ini ahlul haq yang memperjuangkan kebenaran, yaitu adanya ajaran jihad, di mana jihad ini sudah ditinggalkan oleh umat Islam sudah lama. Karena umat Islam tidak ada semangat dan tidak punya kemampuan. Beraninya cuma berbicara. Kemudian di dalam hadis itu yang gak setuju ada sama mereka, yang gak mau membantu juga ada, malah membantu musuh-musuhnya. Kita ini walaupun gak kesana, kita ini jangan sampai gak sama dengan mereka. Paling tidak hati kita mendukung mereka, mendoakan mereka diberikan kemenangan oleh Allah. Yang mati syahid diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat mereka besok di akhirat. Karena para syuhada ini memberikan syafaat, saudara. Mudah-mudahan kita dapat syafaat mereka.